Halo, semangat pagi sahabat. Video ini masih video edisi bulan puasa ya. Yuk, di bulan puasa ini kita perbanyak doa, perbanyak membantu orang, perbanyak silaturahmi. Jadi kita harus sering-sering kumpul sama teman-teman, mungkin di acara pengajian, di acara makan bersama, di arisan atau di acara apapun. Yang pasti ini acaranya acara kumpul-kumpul, acara silaturahmi. Kan ada peribahasa katanya kalau silaturahmi ini bisa untuk memperpanjang usia, karena dalam silaturahmi ini banyak doa-doa. Juga kita di situ ada banyak pengharapan-pengharapan hingga kita tidak berkutat kepada masalah-masalah kesulitan, masalah-masalah keruwetan hidup, tapi kita di sana akan berbagi dengan berbagai macam orang, berbagai macam teman tentunya teman-teman ya. Jadi dalam bulan puasa ini, di samping kita menjalankan ibadah puasa, kita juga banyak silaturahmi, banyak menjalin pertemanan dengan teman-teman semuanya. Nah, dalam bulan puasa ini mungkin teman-teman juga ada ide bisnis, atau mungkin ada teman-teman yang mengajak kerjasama bisnis yang pemula. Misalkan tuh, ini ada nih teman ngajak bisnis baru. Nah, jangan ditolak dulu, tapi dicermati dulu, dilihat dulu apakah bisnis ini bagus, dan tanya pada diri sendiri, misalkan bisnis ini bagus nggak sih untuk diri kita gitu kan. Jadi kita self talk ya, selalu self talk untuk diri kita, jangan sampai nanti terjebak kepada hal-hal yang kita tidak inginkan. Karena sebenarnya hati nurani kita juga bisa menjadi petunjuk teman-teman ya. Jadi hal-hal yang kira-kira ditolak sama hati biasanya tidak ada jawaban dalam diri kita. Nah, makanya self talk ini untuk diri sendiri sangat penting teman-teman ya. Karena ini akan merupakan petunjuk kita ke depannya seperti apa. Tapi jangan mengabaikan jawaban dari hati kita, karena jawaban dari hati kita itu 1000%. 100% itu benar adanya. Karena ada juga peribahasa bahwa kata hati itu katanya suara Tuhan. Jadi kalau kita diajak bisnis sama temen nih, atau sama siapapun, sama saudara, jangan nanya ke yang lain, jangan nanya ke saudara kita sendiri, jangan nanya ke teman-teman, ke anak kita, ke lingkungan kita. Yang tahu diri kita itu kan kita sendiri. Makanya kita tanya aja dalam hati. Misalkan kita ambil cermin atau kita beri di cermin, bicara aja pada diri kita, wahai diriku, misalkan nama saya Ratna ya, wahai Ratna, ini kamu ada yang ngajak bisnis ini nih, ini kira-kira untukmu bagus enggak sih? Apa kira-kira untuk dirimu cocok enggak sih gitu. Ajak dialog, lihat matanya, lihat bibirnya, lihat badannya, lihat mukanya. Nah, nanti di bawah sadar kita, pikiran di bawah sadar kita, subconscious mind kita akan bereaksi teman-teman ya. Nanti pun akan ada jawaban, atau mungkin jawaban pada hari itu masih ngawur, masih nggak fokus, tapi nanti tanya lagi gitu ya. Nah, ini salah satunya bisa bicara dengan menghadap cermin. Lalu keduanya, bisa juga kita dengan cara meditasi. Meditasi ini lepaskan pikiran kita, duduk tenang, duduk santai, tarik nafas 3 kali ke perut, lalu nanti dialog pada diri kita sendiri. Wahai diriku, ini aku ada yang mengajak bisnis ini, kira-kira bagus nggak ya, kira-kira cocok nggak ya gitu kan. Biarin aja nanti pikiran kita mengembara kemana-mana, biarin aja, nanti akan ada suara-suara yang menjawab, meskipun suara itu kadang-kadang lantang, tapi bukan artinya suara berteriak ya, kedengaran di telinga, tapi akan kedengarannya sama hati lagi. Jadi suara itu sepertinya akan kedengaran seperti bisikan teman-teman ya, bisikan halus seolah-olah kita ini dibimbing, dikasih petunjuk. Atau mungkin setelah nanti meditasi tiba-tiba ada sebuah sinyal, misalkan kita tiba-tiba dipertemukan sama teman yang lain, atau tiba-tiba kita di media atau di televisi atau di HP kita melihat bisnis yang bertalian dengan itu. Nah, nanti itu mungkin petunjuknya. Jadi jangan abaikan apapun yang terjadi di luar diri kita setelah kita melakukan doa, melakukan meditasi, melakukan self talk untuk diri kita. Dengarkan, renungkan, hayati
dan pikirkan, meskipun itu kita di situ hanya seolah-olah ngambang gitu ya. Tapi ngambang itu kan artinya belum ada kepastian, tapi dengan caranya kita berulang-ulang septok nanti akan ada jawaban yang pasti untuk diri kita apa yang harus kita tempuh selanjutnya. Nah, ini suara hati itu merupakan panduan untuk kita sendiri. Jadi jangan sampai kita hidup dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungan di sekitar. Kalau kata sekitarnya, kamu tidak akan mampu, kamu ini gimana sih, kamu tidak punya bakat ini, kamu tidak punya modal ini, modal itu, nggak usah didengar. Yang kita tahu diri kita kan diri kita sendiri. Jadi dengarkan aja diri kita, dengarkan aja suara hati kita akan kemana arahnya gitu loh. Karena kalau nanya ke yang lain kan yang lain tidak tahu siapa kita, yang lain tidak tahu bagaimana kehidupan kita. Makanya ini sangat penting kita berpegang teguh pada diri kita, pada jiwa kita, pada hati kita, dan tentunya kepada Tuhan Yang Maha Esa, teman-teman ya. Karena bagaimanapun ini Tuhan itu akan memberikan petunjuk untuk kita. Dan petunjuk itu mungkin akan berupa sinyal-sinyal, mungkin akan merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi selanjutnya, atau mungkin juga akan terjadi dengan suara hati yang dibisikkan, yang terbisik, yang tersirat, yang terbersit, teman-teman ya. Nah, ini dulu teman-teman ya, masalah tentang septok untuk diri kita sendiri sebagai panduan langkah kita selanjutnya. Oke, sekian dulu, selamat menjalankan ibadah puasa, sehat selalu, mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam berkelimpahan, salam sehat, bye for now.